kita akan memulaikan ibadah rohani, tetapi sebelum itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh hambanya. Oke, adik-adik yang di rumah, siapkan hati kalian, semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mulai dengan doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah lagi hari ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami memulainya, kami minta Roh Kudus tuntun kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami. Kami mau Tuhan Yesus, hanya nama Tuhan Yesus yang kami mau tinggikan dan kami mau agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Oke. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pastinya selalu ceria, bersuka cita, bersemangat. Aku masih kurang semangat ini. Satu kali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Ceria, bersuka cita, bersemangat. Haleluya. Oke, semua adik-adik yang di rumah, semua bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Adik-adik pastinya masih semangat ya Kak Eva. Amin. Semua pakai gerakan ya. Aku pahlawan Kristus. Aku terus maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dor dor. Dengan imanku lebih semangat. Hoi, hoi. Aku pahlawan Kristus. Aku terus maju,
selamat dan juga kekuatan bagi kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan total perlindungan. Hey, hey, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan total perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorak yang kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oke, baiklah adik-adik. Sebelum adik-adik mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati, pikiran adik-adik, fokus kepada Tuhan. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita ulangi pujian dari awal dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh, dan adik-adik katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
keadaan kami, yang memulihkan jiwa kami yang haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oke, baiklah adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala pujian hormat untuk nama-Mu Tuhan. Dan tiba sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak Rocky yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah harus semuanya duduk manis. Jangan lupa ambil Alkitabnya, kita mau baca super ayat sebentar ya. Nah, super kebenaran kita minggu ini adalah aku tidak akan menyerah. Oke? Kita ulang sama-sama ya. Aku tidak akan menyerah. Nah, super ayatnya terdapat di Galatia 6 ayat 9. Coba ayo buka Alkitabnya cepat-cepat. Galatia 6 ayat 9 yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oke? Ulangi lagi ya. Galatia 6 ayat 9 bunyinya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oke, sudah siap semua kan? Nah, saat ini Kak Gio mau membagikan cerita tentang tokoh Paulus. Mungkin adik-adik masih ingat cerita minggu lalu ya, tentang Paulus. Benar sekali, Paulus ini adalah salah satu tokoh firman Tuhan. Tapi adik-adik perlu tahu, dahulu Bapak Paulus ini orang yang jahat loh. Iya, dia bahkan membunuh orang-orang pengikut Kristus. Bahkan dia menangkap terus memasukkan mereka ke penjara karena dia tidak suka sama Tuhan Yesus. Tapi ketika dia dalam perjalanan ke Damaskus, dia ketemu sama Tuhan Yesus. Dia akhirnya diubahkan dan dia menjadi pengikut Kristus yang kuat, yang radikal pokoknya. Nah, saat ini Bapak Paulus setelah dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dia pergi kemana-mana, dia ajak untuk orang bertobat, dia tidak takut, dia tidak menyerah, dia ajak semua walaupun dia ditentang, bahkan orang-orang yang dahulu ketakutan karena dia tahu dia jahat, tidak percaya padanya, tapi dia tetap terus melakukan hal-hal ini, hal-hal baik. Dia mengajak setiap orang untuk bertobat. Nah, karena dia melakukan hal itu, semua orang tidak suka. Akhirnya Bapak Paulus ini dia ditangkap adik-adik. Terus dia dibawa bertemu sama raja. Dia ditangkap sama
Iya, dia dihadapkan sama raja. Dia mau diadili. Padahal dia tidak berbuat salah kan? Dia kan memberitakan tentang kebenaran supaya orang-orang percaya sama Yesus. Tapi karena orang tidak suka, mereka mencari-cari alasan untuk memenjarakan Bapak Paulus ini. Akhirnya dia dibawa kepada kaisar. Terus karena mereka tidak mendapati salahnya dia, akhirnya mereka bingung mau kasih hukuman apa sama Bapak Paulus ini. Nah, mereka kemudian mengirim dia pergi ke pengadilan yang lebih tinggi lagi. Nah, dia akan dikirim ke Roma. Nah, perjalanan ke Roma mereka menggunakan kapal. Mereka menggunakan kapal yang besar. Lihat, mereka naik di sebuah kapal yang besar bersama-sama dengan orang yang menangkap dia tadi. Mereka bersama-sama pergi ke Roma karena yang raja tadi itu dia tidak tahu mau hukum apa sama Paulus. Dia merasa Paulus tidak berbuat salah, tapi orang-orang mendukung supaya Paulus dihukum. Akhirnya dia naik banding dan akan diadili pergi ke Roma. Dia naik sebuah kapal bersama para krunya, kru kapalnya, bersama nahkoda, bahkan sama pak tentara yang tadi menangkap dia, seorang panglima yang menangkap dia. Sama-sama mereka naik kapal. Nah, waktu naik kapal, pertama-tama cuacanya tenang, matahari bersinar, angin sepoi-sepoi. Wow, mereka semuanya boleh menikmati perjalanan ini bersama-sama. Nah, tapi adik-adik, tiba-tiba lihat, tiba-tiba angin yang tadi, awan yang tadinya cerah berubah menjadi gelap dan bunyi badai, bunyi angin. Wah, kapalnya sampai goyang-goyang. Wah, kita kena badai. Semua pada ketakutan. Coba lihat, semua bergerak. Kilat menyambar-menyambar. Semuanya heboh, semuanya takut. Nah, semuanya bilang, aduh kita akan binasa ini, kita akan binasa. Tapi ternyata malam sebelumnya Bapak Paulus ini sudah didatangi oleh seorang malaikat. Dia sudah didatangi seorang malaikat. Terus malaikatnya bilang sama dia, jangan takut, karena kamu semua dalam kapal ini pasti akan selamat. Tuhan akan menyertai kamu. Nah, Bapak Paulus ini tidak takut. Walaupun ini lagi badai nih, goyang-goyang semuanya. Nah, lagi badai, goyang-goyang di tengah laut semuanya. Dia sudah bilang sama teman-temannya semua, jangan takut, karena malaikat Tuhan yang aku sembah, Allah yang aku sembah telah mengutus malaikat untuk memberitakan bahwa kita semua tidak akan binasa. Nah, jadi Bapak Paulus ini hebat adik-adik. Walaupun dia sudah dipenjara karena dia berbuat baik, padahal berbuat baik loh. Dia dipenjara, bahkan mau dihukum loh. Ini mau dibawa ke sana. Dan orang-orang di kapal semua ini yang dia tidak kenal, tapi dia tidak menyerah. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia percaya karena dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mengutus malaikat tadi untuk berbicara kepada Paulus bahwa mereka semua akan selamat. Nah, adik-adik, kita belajar dari tokoh Paulus. Paulus ini dia tidak menyerah. Bagaimana perasaannya adik-adik kalau sudah berbuat baik terus nggak ada yang hargai, terus nggak ada yang peduli? Apakah kita mau nggak usah lagi berbuat baik, jadi anak nakal saja? Apakah seperti itu? Tentu tidak dong. Kita kan semua anak-anak Tuhan. Adik-adik percaya bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu penting dan tidak ada yang sia-sia. Karena ketika kita melakukannya, walaupun tidak dilihat oleh orang lain, kita melakukan untuk Tuhan dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Coba lihat berkat Tuhan ya. Tuhan akan memberkati kita adik-adik. Dia akan memberkati kita karena kita sudah berbuat baik. Walaupun tadi tidak dilihat orang, kita tidak mudah menyerah. Berkat Tuhan apa saja ya? Coba adik-adik lihat. Berkat Tuhan itu pertama, keluarga. Coba lihat, adik-adik masih punya mama, punya papa, punya kakak, oma, masih punya opa. Wow, itu adalah berkat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Terus apa lagi?
punya teman. Wah, siapa sih ini yang tidak punya teman? Pasti semua punya teman kan? Nah, itu berkat Tuhan juga loh. Kita punya teman yang baik, teman yang mendukung kita. Bahkan kalau ada teman yang berbuat salah, kita wajib untuk menegurnya supaya dia bisa kembali, tidak berbuat salah lagi, mengakui kesalahannya. Enak kan? Itu berkat Tuhan juga loh. Apalagi ya berkat Tuhan? Kita lihat. Makan minum. Siapa di sini yang tidak makan-makan? Oh, tentu tidak dong. Semua pasti makan kan? Apalagi kalau makanannya enak. Nah, itu juga berkat Tuhan adik-adik. Berkat buat tubuh kita, biar kita sehat, biar kita pintar. Apalagi ya berkat Tuhan? Coba lihat. Rumah kita. Kita punya dikasih tempat tinggal yang baik, kita punya rumah, walaupun mungkin rumah kita tidak sebesar orang lain, tapi bersyukur kita masih punya rumah, itu juga berkat Tuhan. Tapi adik-adik, berkat Tuhan bukan hanya yang kelihatan saja loh. Seperti tadi kakak Gio bilang, teman, keluarga, bukan hanya itu. Tapi berkat Tuhan juga ada yang tidak terlihat. Apa ya? Coba kita lihat. Nah, yang pertama adalah sukacita. Apa sih sukacita itu? Oh, sukacita itu kalau kita lagi senang aja. Bukan, itu namanya bahagia. Kalau bahagia kalau lagi senang, kalau lagi sedih, bersedih, kalau lagi susah, bersedih. Itu bahagia. Tapi kalau sukacita, apapun keadaan kita tidak akan terpengaruh. Kita tetap bersukacita karena kita percaya Tuhan pasti akan menyertai kita, ya kan? Yang kedua, berkat yang tidak terlihat apa? Kekuatan. Seperti Bapak Paulus tadi, walaupun sudah disiksa, dipenjara, tapi dia tetap kuat. Dia tetap kuat dan dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dia tidak menyerah. Seperti Bapak Paulus tadi. Kekuatan. Setelah kekuatan apa? Warisan, harta warisan yang tak ternilai. Wow, warisan apa ya? Jangan nanti dipikir kayak sinetron, wah dapat uang banyak, dapat mobil. No. Warisan di sini yang kakak Gio maksud adalah warisan pengampunan dari Tuhan. Kita diberikan kasih, kita diberikan kuasa dari Tuhan. Itu warisan loh adik-adik yang Tuhan sudah berikan pada kita, dan termasuk berkat yang tidak terlihat, orang lain nggak bisa lihat. Nah, yang terakhir adalah berkat yang tidak terlihat. Hidup kekal. Hidup kekal. Siapa yang mau hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga? Aku mau. Ya, tentu saja kita semua mau peroleh hidup kekal di surga. Untuk itu, adik-adik, kakak Gio mau kasih ingat sama adik-adik. Karena kita belajar tentang jangan menyerah. Untuk itu, adik-adik semua tetaplah terus berbuat baik. Apapun orang bilang, bahkan tidak dihargai sedikit pun, tetaplah berbuat baik. Jangan menyerah. Karena seperti ayat tadi firman kan, kita harus tidak jemu-jemu berbuat baik. Nah, kita harus lakukan itu adik-adik ya. Seperti tokoh Bapak Paulus tadi. Jadi, adik-adik, pesan kakak Gio minggu ini adalah kita jadi anak-anak yang tidak mudah menyerah dan terus berbuat baik. Oke, terima kasih buat firmannya hari ini. Kakak percaya adik-adik di rumah akan diberkati dan akan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kapalku tenggelam, ombak yang sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku.
Oke, nah adik-adik kita akan membuat kreativitas. Kreativitasnya adalah seperti ini. Oke, nah alat-alat bahannya. Sini kakak Gio punya kertas origami. Nah origaminya terserah mau yang berwarna polos seperti ini atau yang bercorak seperti ini, atau terserah adik-adik kertas yang ada di rumah apa boleh dipakai. Kan Kak Gio punya kertas origami. Nah terus Kak Gio punya kertas HVS yang warna biru muda. Nah ini yang lembek ya. Setelah itu kertas jilid yang warna biru. Nah, ini agak keras. Dan juga plastik jilid. Ya. Kemudian double tip, solasi, gunting, tusuk sate. Itu bisa juga sapu lidi boleh. Dan terakhir kakak Gio punya gambarnya matahari dan awan. Nah sudah semua. Kalau gitu ayo kita buat. Pertama-tama sikat dulu ya supaya kita lebih luas buatnya. Pertama-tama kita lipat yang kertas yang warna biru ini ya, kita lipat. Lipatnya seperti mau bikin kipas ya adik-adik, kalau besar sedikit, atau mau bikin tempat obat nyamuk. Nah biasa juga tempat obat nyamuk nih begini modelnya nih, ada yang pakai obat nyamuk di rumah. Terus karena ada lebihnya kita rapikan ya supaya bagus. Kalau adik-adik bisa lipat dengan rapi, kalau tidak ada lebihnya ini lebih bagus lagi. Nah, ini kita singkirkan dulu. Nah, udah jadi seperti ini. Selanjutnya kita bikin efek ombak-ombaknya. Bisa adik-adik lihat. Nah caranya seperti apa, kita gunting saja bagian ini ya. Kita lakukan lagi semua lipatannya. Ini terserah adik-adik ya, mau berapa banyak lubangnya satu garis ini terserah bikin bagaimana, mau selang-seling bisa, itu dari kreativitas adik sendiri. Nah udah, dan jadinya seperti ini, coba lihat. Oke, setelah jadi yang bagian sininya kita tempelkan double tip ya, double tip. Terus udah sebelahnya lagi ya.
positif ini. Oke, setelah sudah, kita ambil kertas yang ini dulu, yang biru muda. Nah, biru mudanya kita tempel tadi kayak dia sudah bikin gambar matahari dan awan-awan. Terserah mau tempel di mana, di sekitar sini, mau mataharinya di tengah boleh, mau awannya di pinggir-pinggir saja boleh. Oke, jadi seperti ini. Nah, terus kita siapkan plastiknya. Plastiknya kita lipat dua. Seperti ini kan. Nah, terus double tip yang ini kita buka lemnya. Oke, kita buka lemnya, kita tempelkan plastik tadi kayak gini ya. Ininya menghadap ke atas ya adik-adik. Buka plastiknya, terus tempelkan ujungnya. Oke, terus sebelahnya lagi. Buka lagi ininya. Sudah, tinggal kita nanti masukkan kertasnya ini ke dalam. Kita lipat dulu sedikit ya ujungnya. Kita masukkan di paling terakhir. Oke, sudah jadi. Dan sekarang kita bikin kapalnya atau perahunya. Kita sisihkan dulu ya. Nah, karena ini kertas origaminya segi 4, nah kita membutuhkan kapalnya dia harus pakai kertas yang persegi panjang, jadi kita gunting sedikit ujungnya. Oke, seperti ini ya, ada jadi persegi panjang, tadi kan segi 4. Terus kita lipat deh, bikin kapal-kapal. Siapa yang tahu bikin kapal-kapal? Masih sudah tahu semua toh? Ya bikinnya. Perhatikan kapalnya cantik. Di kapalnya. Oke, terus kita ambil isolasi. Mana nih isolasinya? Oke. Tempelkan lidinya di bawah seperti ini, terus ditahan pakai isolasi. Oke, udah jadi. Nah, terus kita mainkan deh, masuk di bawahnya seperti ini. Nah, terus kita mainkan seperti
seperti ini. Nah, kalau adik-adik punya lem lagi, bisa kita lem lagi atasnya ini kertasnya biar dia tidak goyang-goyang. Seperti ini kita mainkan. Oke, nah adik-adik, demikianlah kreativitas kita hari ini. Kita coba buat di rumah ya adik-adik. Oke, terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu. Kami bisa menikmati lagi kebenaran firman-Mu yang disampaikan Tuhan, menguatkan kami, meneguhkan kami ya Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, walaupun di tengah badai kehidupan, tengah kesulitan, di tengah tantangan, dia tetap memberitakan Injil kebenaran-Mu. Karena kami percaya Injil-Mu adalah kekuatan-Mu sendiri yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Sebab itu kami sebagai anak-anak-Mu tetap setia mengiring akan Engkau ya Tuhan. Di saat badai bergelora saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memberi kami kekuatan, kemampuan, hikmat-Mu selalu menuntun menyertai kami ya Tuhan. Teristimewa untuk anak-anak Rocky ya Tuhan, Engkau beri kekuatan, kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya berkat-Mu terus melimpah dalam setiap kehidupan anak-anak Rocky ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati mereka. Engkau akan menyinari wajahnya kepada mereka dan memberi mereka kasih karunia. Engkau akan menghadapkan wajah-Mu kepada mereka dan memberi mereka damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran mereka ya Tuhan. Sebab itu kami tetap menyerahkan mereka. Engkau Allah yang selalu memberkati setiap hidup mereka, memberkati studi mereka, memberkati kehidupan mereka ya Tuhan, di mana saja mereka berada. Biar berkat Allah tercurah di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, kami memberkati anak-anak Rocky. Haleluya. Amin.